Hujan turun deras sore itu. Aku berdiri di bawah atap halte kecil, memandangi jalanan yang basah dan berkilau oleh lampu kendaraan. Di tanganku, masih ada bekas tinta yang samar, tulisanmu yang dulu kau coretkan di buku harian kita. Jangan pernah ninggalin aku ya, apapun yang terjadi. Ironisnya, kamu justru pergi lebih dulu. Aku masih ingat jelas wajahmu di hari terakhir itu. Senyum yang selalu bisa menenangkan badai dalam diriku, tiba-tiba berubah jadi senyum tipis penuh lelah. Kamu berusaha menyembunyikan rasa sakit, seolah tak ingin aku tahu bahwa tubuhmu sudah tak lagi kuat menahan semua derita yang selama ini kamu sembunyikan. Kalau suatu hari aku nggak ada lagi, kamu jangan lupa tersenyum ya, katamu lirih waktu itu, sambil menatap hujan dari balik jendela rumah sakit. Aku tertawa kaku, menganggap itu sekedar lelucon. Mana mungkin aku bisa tersenyum kalau duniamu hilang? Hari ini, hujan kembali turun, seakan sengaja mengingatkanku pada janji yang tak bisa kupenuhi. Aku berdiri di tempat yang sama, membawa buket bunga lili putih, bunga kesukaanmu. Bukan untuk diberikan padamu secara langsung, melainkan untuk kubaringkan di atas pusaramu. Aku benci kenyataan ini. Benci karena waktu begitu kejam. Benci karena aku tidak bisa menukar satu hari pun untuk bisa bersama lagi denganmu. Dan di antara suara hujan yang menetes, aku bersumpah, bahkan meski dunia menertawakan kesedihanku, aku akan tetap mencintaimu. Sampai hujan terakhir jatuh, dan mataku tak lagi bisa menangis. Hujan belum reda ketika aku meninggalkan makammu sore itu. Jalanan licin, udara dingin menusuk tulang. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya menatap tanah basah yang menghitam. Di kepalaku, suara tawa kecilmu masih terngiang. Seolah-olah kau berjalan di sampingku, menggandeng tanganku, lalu sesekali menyibakkan rambut panjangmu yang menempel di wajah karena angin. Tapi itu hanya ilusi. Nyatanya, genggaman itu sudah lama hilang. Aku sampai di kamar kos dengan sepatu berlumur lumpur. Meja belajarku masih sama, berantakan dengan buku-buku yang tak pernah kubuka lagi sejak kamu pergi. Di sudut meja, tergeletak buku harian kecil berwarna biru muda, buku yang dulu selalu kamu tulis setiap malam. Aku tidak pernah berani membukanya sejak kamu tiada. Takut kalau ternyata ada hal-hal yang belum sempat kamu katakan padaku. Aku melemparkan tubuhku ke ranjang. Mataku memandangi langit-langit yang kusam. Di telinga, suara hujan seolah berubah jadi bisikanmu. Jangan pernah tinggalin aku ya. Apapun yang terjadi. Aku menutup telinga dengan bantal, tapi percuma. Kata-kata itu menembus dinding apapun yang kupasang. Sudah 3 bulan sejak kamu pergi Naya. Tapi aku masih tidak bisa menjalani hidup seperti orang lain. Orang-orang bilang, waktu akan menyembuhkan segalanya. Tapi bagiku, waktu hanya menambahkan lapisan baru pada luka yang sama. Luka itu tidak pernah sembuh, hanya tertutup sebentar, lalu berdarah lagi setiap kali hujan turun. Yudi sering datang menemaniku. Dia mengetuk pintu kos, membawa makanan, kadang memaksa aku ikut nongkrong dengan teman-teman lama. Tapi setiap kali aku menatap wajahnya, aku selalu merasa bersalah. Entah kenapa, matanya seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa aku baca. Hari itu, Yudi datang lagi. Dia membawa sebungkus nasi goreng dan kopi kaleng. Bro, lu nggak bisa gini terus. Naya nggak bakal seneng kalau lihat lu nyiksa diri sendiri. Katanya, meletakkan makanan di meja. Aku diam. Mataku hanya menatap nasi goreng yang mengepul. Dulu, Naya suka sekali nasi goreng sederhana. Dia sering bilang, makanan ternak di dunia bukan yang mewah, tapi yang dimakan bareng orang yang kita sayang. Aku menahan napas. Mendadak nasi goreng itu terasa seperti tamparan. Yudi duduk di kursi, menatapku lekat. Bro, lu masih nyalahin diri lu sendiri ya? Aku menoleh pelan. Kalau gua waktu itu lebih peka, kalau gua lebih perhatian, mungkin dia masih ada di sini Yud. Jangan nyiksa diri dengan kata, kalau. Yudi menatapku dengan sorot mata yang sulit kudeskripsikan. Lu udah ngelakuin yang terbaik kah? Naya, dia milih buat senyum sampai akhir justru biar lu nggak hancur kayak sekarang. Aku terdiam. Ada sesuatu di nada suaranya yang membuat dadaku sesak. Seolah dia tahu lebih banyak daripada yang dia katakan. Malamnya,
Setelah Yudi pulang, aku duduk di depan buku harian biru itu. Tanganku gemetar. Selama ini aku menghindarinya, tapi entah kenapa malam ini aku merasa harus membukanya. Halaman-halaman awal penuh dengan coretan lucu, gambar hujan, foto polaroid kita, tulisan-tulisan kecil tentang kebahagiaan sederhana. Tapi semakin ke belakang, tulisannya berubah. Huruf-hurufnya lebih kecil, tinta kadang samar, seolah ditulis dengan tangan gemetar. Di satu halaman, aku membaca. Aku takut kalau Arka tahu penyakitku makin parah. Aku nggak mau lihat dia sedih. Lebih baik aku pura-pura kuat. Aku cuma pengen dia ingat aku dengan senyum, bukan dengan tangisan. Tanganku berhenti di sana. Mataku panas. Aku menutup buku itu cepat-cepat, seolah halaman itu adalah api yang bisa membakar hatiku. Aku terisak. Jadi benar, kamu menyembunyikan sakitmu dariku. Kamu memilih menanggung semua sendiri. Kenapa Naya? Kenapa harus sendiri? Aku jatuh terduduk di lantai, menangis seperti anak kecil. Untuk pertama kalinya sejak kepergiannya, aku berteriak. Bukan hanya sedih, tapi juga marah. Marah pada diriku sendiri, marah padamu, marah pada takdir yang begitu kejam. Hari-hari berikutnya, aku jadi lebih sering memandangi buku harian itu. Tidak setiap hari aku berani membuka, tapi rasa penasaran terus mengganggu. Aku tahu ada sesuatu yang lebih besar di dalamnya. Sesuatu yang belum siap aku hadapi. Di saat aku masih berkutat dengan luka, seseorang baru hadir dalam hidupku. Namanya Alia. Dia teman sekelas di kampus yang kebetulan duduk di sebelahku saat dosen mengacak tempat duduk. Rambutnya hitam lurus sebahu, matanya teduh, dan ada sesuatu di senyumnya yang, anehnya, mengingatkanku pada Naya. Aku sering lihat kamu sendirian, katanya waktu itu, sambil mengeluarkan buku catatan. Aku hanya mengangguk. Kamu nggak suka ngobrol ya? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Aku tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa ada seseorang yang berani mengetuk dinding tebal di sekelilingku. Dan entah kenapa, meski aku belum siap, hatiku sedikit bergetar. Namun, semakin aku berusaha membuka hati pada Alia, semakin besar rasa bersalah itu datang. Seolah-olah aku mengkhianati Naya. Setiap kali aku menatap Alia, aku justru mengingat wajahnya. Setiap kali Alia tertawa, aku mendengar tawanya. Dan setiap kali hujan turun, aku kembali ke janji itu. Jangan pernah ninggalin aku ya. Apapun yang terjadi. Dan aku pun kembali terjebak dalam cinta yang bahkan kematian pun tak bisa putuskan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Hujan sudah lama berhenti, tapi kepalaku penuh dengan suara. Suara Naya, suara hatiku sendiri, dan entah kenapa, suara Yudi yang terus terngiang. Lu udah ngelakuin yang terbaik. Kenapa kalimat sederhana itu malah terdengar begitu mencurigakan? Aku bangun dari ranjang, duduk di lantai dingin sambil menatap buku harian biru itu. Seolah benda itu hidup, berdenyut seperti jantung, menantangku untuk membukanya lagi. Tapi aku tidak berani. Aku takut menemukan kebenaran yang lebih sakit daripada yang sudah kubaca. Aku akhirnya memejamkan mata, memeluk bantal, berharap mimpi bisa membawaku kembali pada pelukan Naya. Pagi harinya, aku pergi kuliah dengan mata sembab. Di kelas, dosen menjelaskan sesuatu tentang filsafat hidup, tentang bagaimana manusia harus bisa melepaskan sesuatu yang memang bukan miliknya. Ironis, kata-kata itu menamparku berkali-kali. Alia duduk di sebelahku lagi. Dia melirik wajahku, lalu tersenyum tipis. Kamu nggak tidur semalamannya? Tanyanya pelan. Aku hanya mengangkat bahu. Dia tidak memaksa. Dia hanya menulis di bukunya, lalu menyodorkan selembar kertas ke arahku. Di sana tertulis, kalau lagi berat, coba cerita. Kadang hati jadi ringan kalau dibagi. Aku menatap tulisan itu lama sekali. Hatiku bergetar, tapi juga sakit. Karena dulu, Naya juga pernah bilang hal yang sama. Aku meremas kertas itu, memasukkannya ke dalam saku. Alia tidak marah, hanya menatapku dengan mata yang sulit kutebak. Ada keikhlasan di sana, ada kesabaran. Sore itu, Yudi kembali datang. Dia duduk di kursi kosku sambil memainkan botol minum. Lu nggak kuliah bareng Alia? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengernyit. Lu tahu Alia? Yudi tersenyum miring. Kampus kita kecil bro. Semua orang saling tahu. Aku mengangguk pelan. Tapi ada sesuatu di balik tatapan matanya yang membuatku tidak nyaman.
Seperti ada hal lain yang ingin dia sampaikan, tapi ditahan. Alia orang baik, katanya sambil menatapku. Jangan sia-siain kesempatan kalau emang dia bisa bikin lu keluar dari luka. Aku mendengus. Gua nggak butuh pengganti. Gua nggak butuh orang lain. Gua cuma butuh Naya balik. Ruangan hening sejenak. Yudi menatapku lama, lalu berkata lirih. Naya nggak bakal balik Arka. Yang bisa lu lakuin sekarang cuma menerima. Aku memalingkan wajah. Ada rasa marah yang mendidih dalam dadaku. Lu ngomong kayaknya gampang banget Yud. Lu nggak ngerti apa yang gua rasain. Dia tidak menjawab. Tapi aku melihat jemarinya mengepal erat. Seolah ada sesuatu yang ditahannya. Malam itu aku kembali membuka buku harian biru. Halaman berikutnya membuat napasku tercekat. Yudi bilang jangan kasih tahu Arka. Dia takut Arka nggak kuat nerima. Aku tahu dia benar. Tapi aku juga takut Arka benci aku karena aku bohong. Aku cuma pengen Arka ingat aku dengan senyum, bukan dengan luka. Tanganku gemetar. Kata, Yudi, tertulis jelas di sana. Dadaku langsung panas. Jadi, Yudi tahu? Dia tahu sakitmu sejak dulu? Dia tahu kamu menyembunyikan semua ini dariku, tapi dia ikut mendukungmu? Aku teringat tatapan matanya tadi, tatapan yang penuh beban. Lu udah ngelakuin yang terbaik. Ya Tuhan, jangan bilang dia yang sebenarnya memutuskan semuanya. Hari-hari berikutnya aku jadi menjauh dari Yudi. Setiap kali dia datang, aku pura-pura sibuk. Kalau dia mengetuk pintu kos, aku berpura-pura tidur. Aku tidak sanggup menatapnya, tidak sanggup menahan amarah yang semakin tumbuh dalam hatiku. Sebaliknya, aku malah lebih sering bertemu Alia. Entah kenapa, kehadirannya seperti udara segar. Dia tidak pernah memaksa aku bercerita, tidak pernah menuntut. Dia hanya hadir, menemani dalam diam. Pernah suatu sore, hujan turun deras. Aku dan Alia berteduh di bawah atap kantin kampus. Aku menatap derasnya air, dan untuk pertama kalinya aku berani bicara tentang Naya pada orang lain. Aku pernah janji sama seseorang buat nggak ninggalin dia, kataku pelan. Alia menoleh, tapi tidak menyela. Tapi dia ninggalin aku lebih dulu. Aku tertawa getir. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Alia hanya mengeluarkan sapu tangan kecil, menyodorkannya padaku. Kadang orang pergi bukan karena mereka mau, tapi karena dunia udah nggak ngizinin mereka tinggal lebih lama, katanya dengan suara lembut. Aku menatapnya lama. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk dalam. Malamnya, aku kembali ke kamar dan menatap buku harian biru itu. Rasa penasaran semakin menggerogoti. Apalagi yang kau sembunyikan, Naya? Apalagi yang aku tidak tahu? Aku membuka halaman berikutnya. Kalau suatu hari aku nggak ada, aku titip Arka sama Yudi. Aku percaya dia bakal jagain Arka lebih baik daripada aku. Arka keras kepala, gampang nyalahin diri sendiri. Tolong jangan biarin dia hancur. Buku itu terjatuh dari tanganku. Aku terduduk, napasku sesak. Jadi benar, kamu menitipkanku pada Yudi? Air mataku jatuh deras. Tapi bersamaan dengan itu, muncul amarah yang tak bisa kubendung. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kamu percaya pada Yudi untuk menjagaku, sementara aku bahkan tidak pernah siap kehilanganmu? Aku menatap langit-langit kamar dengan mata basah. Untuk pertama kalinya, aku merasa dikhianati. Bukan hanya oleh waktu, tapi juga oleh orang-orang yang paling kucintai. Aku tidak tidur semalaman. Buku harian biru itu masih terbuka di meja. Halaman terakhir yang kubaca masih menampilkan namamu dan namanya, Naya dan Yudi, dalam satu kalimat yang membuat dadaku perih. Aku titip Arka sama Yudi. Kalimat itu berulang kali menari di kepalaku, menghantamku tanpa henti. Kenapa kamu harus menitipkan aku, Naya? Apakah kamu tidak percaya aku bisa menjaga diriku sendiri? Atau, apakah ada sesuatu yang lebih dari sekedar titipan? Pikiran itu membuatku gila. Terima kasih sudah mampir di penakku. Tapi ingat, cerita ini belum berakhir. Masih ada banyak rahasia yang belum terungkap, dan semua itu akan terjawab di episode berikutnya. Jadi, jangan sampai kelewatan. Tekan tombol like kalau kamu menikmati kisah ini, dan pastikan kamu sudah subscribe, biar kamu jadi yang pertama tahu kelanjutannya.